Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertengahan bulan suci Ramadan. Artinya kita sudah diberikan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, diperkenankan untuk berpuasa, beribadah, qiyamul lail, bersedekah dan seterusnya sebagai bukti kasih Allah kepada kita semua. Alhamdulillah. Mari kita mohonkan kepada Allah untuk menyampaikan salam rindu kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melimpahkan rahmat kasih-sayangnya kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabatnya. Semoga juga melimpah kepada kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan kelak di akhirat nanti Allah perkenankan kita hadir di hadapan beliau, disambut dengan penuh senyum, wajah yang berseri-seri, yang dulu merindukan keluarganya, yaitu kita di antara mereka. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan beberapa pesan, khususnya berkaitan dengan bagaimana pentingnya menjaga lisan, menjaga penglihatan, menjaga pendengaran bagi kita orang-orang yang berpuasa. Jemaah yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya'ul Ulumuddin jilid 1 pada penjelasan tentang puasa, bahwa puasa itu ada aspek lahir, ada aspek batin. Menahan diri dari hal yang lahir maupun menahan diri dari hal yang batin. Yang lahir sudah kita tahu, yaitu menahan makan, minum, dan berhubungan bagi suami istri. Dan yang harus ditahan secara batin, ada batin dalam berpuasa. Dan ini adalah puasanya orang-orang yang saleh. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dam wa tayyiku majariha bil-ju' wa tayyiku majarihahu bil-ju'. Sesungguhnya setan itu berjalan mengalir di dalam diri anak cucu Adam seperti mengalirnya darah. Ada yang mewarnai berjalan di dalam darah kita, di dalam darah manusia. Nah, untuk mempersempit jalannya, kata Rasulullah, fadhibu bil-ju', sempitkan jalannya agar dia tidak bisa jalan-jalan di dalam darah kita sehingga mudah menggoda kita. Jemaah yang dirahmati Allah, puasa itu untuk salah satunya adalah bagaimana setan itu tidak menggoda kita. Dan setan itu tidak akan menggoda kita apabila kita tidak mempersilahkan menggoda kita, tidak memberikan kesempatan untuk menggoda kita. Nah, apa yang menjadi tahta atau singgasananya setan sehingga kita bisa digodanya? Jemaah yang dirahmati Allah, sumbernya itu adalah mata, mulut, telinga. Sehingga ketika kita berpuasa, dan tentu saja anggota tubuh kita yang lain. Nah, Imam Al-Ghazali untuk adab batinnya ini, yang pertama itu adalah ghaddul basar, menjaga pandangan. Dengan berpuasa, tubuh kita menjadi lemah, sehingga syahwat birahi juga menjadi lemah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah lansia itu bisa merasakan bahwa ketika tubuh lemah tidak lagi punya selera kepada
lawan jenis. Nah, itu pengalaman orang tua kita yang masih muda-muda, itu perlu dilatih. Latihannya adalah berpuasa. Jadi melemahkan tubuh itu adalah bagian dari usaha untuk mengendalikan pandangan mata. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakanlah kepada orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, untuk menundukkan pandangan. Dan dengan itu dia bisa menjaga farajnya, syahwatnya. Kan puasa itu untuk mengendalikan itu. Sehingga pandangan mata ini apabila kita jaga, maka kita pun dapat mengendalikan syahwat kita. Kalau syahwat terkendali, nafsu terkendali, setan pun tidak akan menggoda kita karena tidak ada tempatnya. Ketika kita memperturutkan hawa nafsu, syahwat, disitulah setan akan mengipas-ipas. Oleh karena itu mari kita jaga pandangan kita. Nah, menjaga pandangan ini memang agak berat karena kita semua bawa di kantong. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ada apa lagi Pak? Telegram, ada Shop, semuanya ada di tangan. Masuk kamar ada TV, ya. Semua itu adalah godaan. Tetapi ingat, kita lagi berpuasa. Kemudian hifdzul lisan, menjaga lisan. Bahkan dalam kitab itu disebutkan bahwasanya ada 5 hal yang membatalkan puasa. Meskipun hadis itu lemah, tapi baik bagi kita untuk ikuti. Yaitu orang yang berdusta, orang yang menyebarkan berita bohong, orang yang mengadu domba, orang yang bersumpah palsu, bersaksi palsu. Itu semua adalah pembatal pahala puasa. Sebetulnya itu adalah pembatal bagi puasa batin kita. Sementara puasa itu difungsikan untuk membentuk diri kita menjadi takwa. Tetapi kalau lisan tidak bisa kita jaga, maka ini akan di samping tidak mendapatkan pahala, juga tidak akan mengantarkan menjadi muttaqin. Masalahnya itu, ya. Maka karena itu mari kita jaga lisan kita dari terutama ghibah, karena menggibah itu sama dengan memakan darah, memakan daging saudara kita sendiri. Bahkan ada 2 orang perempuan mengadu kepada Rasulullah karena dia susah puasa katanya. Apa kata Rasulullah? Sebetulnya dia sudah berbuka karena dia telah melakukan ghibah, mengumpat, menceritakan aib orang lain. Tapi tidak semua ghibah dilarang. Ada ghibah yang dibolehkan. Apa itu? Menceritakan hal-hal buruk tentang seseorang yang itu kaitannya dengan kepentingan orang banyak. Bahkan para perawi hadis itu sengaja dicari kesalahannya, dicari dosanya, dicari kelemahannya. Untuk apa? Supaya menjaga umat dari riwayat dia yang memungkinkan untuk berbuat salah karena dosa-dosa, kesalahan, suka ghibah, suka bohong, itu menjadi indikator bahwa riwayatnya tidak diterima. Begitu juga dengan pejabat yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, boleh dighibah, tapi tentu tujuannya memberikan solusi bagi kebaikan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya untuk menjatuhkan, tapi tidak memberi solusi. Kemudian yang ketiga tadi menjaga pendengaran. Kenapa Rasulullah bersabda al-muqtabu wal mustami syarikani fil ithmi. Orang yang menggibah, orang yang juga mendengar kuping, ini kebiasaan kita. Saya kan tidak menggibah, tapi kuping sama aja, sama-sama berdosa. Kalau menggibah kalian dengar emang bisa, kan nggak bisa Pak ya. Oleh karena itu mudah-mudahan
menjaga tiga hal ini itu akan membentuk diri kita betul-betul menjadi muttaqin. Karena apa? Tiga inilah sumber syahwat, sumber hawa nafsu yang bisa menjerumuskan kita kepada dosa. Dan dengan berpuasa, jalan untuk memperturutkan nafsu, melayani syahwat itu semakin sempit. Jangan kita buka lagi. Itulah maksud bahwa itu setan-setan dibelenggu karena tak bisa jalan dalam diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.